semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai latihan soal dari materi koset dan teorema Lagrange. Tapi sebelum kita membahas latihan soalnya, mari kita mengulas sedikit mengenai koset dan teorema Lagrange. Ketika kita memiliki sebuah grup yaitu G dan subgrup yaitu H, kita dapat mengonstruksi sebuah himpunan baru yang disebut sebagai koset, baik koset kiri maupun koset kanan. Secara matematis, koset dapat terbentuk melalui operasi elemen-elemen grup G terhadap subgrup H. Sifat dari koset yaitu mampu mempartisi atau membagi grup G menjadi bagian-bagian yang saling asing atau disjoint, di mana setiap partisi tersebut memiliki ukuran yang sama persis dengan subgrup H. Hal tersebut yang melandasi lahirnya teorema Lagrange. Teorema ini menyatakan bahwa untuk setiap grup hingga G, order atau banyaknya elemen dari subgrup H pasti habis membagi order dari grup G. Soal yang pertama, diketahui H sama dengan 1,10 adalah subgrup dari grup U21. Tulislah semua koset kiri dari H dalam U21. Yang pertama, kita menentukan anggota dari U21. Himpunan U21 berisi semua bilangan yang kurang dari 21 dan relatif prima dengan 21. Jadi, U21 sama dengan 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, dan 20. Selanjutnya, kita menentukan koset kiri. Karena operasi pada U21 adalah perkalian modulo 21, maka setiap koset kiri diperoleh dengan mengalihkan suatu anggota U21 dengan setiap anggota dari H. Jadi yang pertama kita cari koset kiri yang dibentuk oleh elemen 1. Kita kalikan 1 dengan setiap anggota H. 1 dikalikan 1 menghasilkan 1 dan 1 dikali 10 menghasilkan 10. Jadi diperoleh himpunan 1 dan 10. Karena himpunan ini sama dengan H, maka 1H sama dengan H. Selain itu, 10H juga menghasilkan himpunan yang sama. Selanjutnya, kita cari 2H. 2 dikalikan 1 menghasilkan 2, dan 2 dikalikan 10 menghasilkan 20. Karena kedua hasil tersebut sudah merupakan anggota U21, maka diperoleh koset kiri dari 2H, yaitu himpunan 2 dan 20. Kemudian kita cari 4H. 4 kali 1 menghasilkan 4 dan 4 kali 10 menghasilkan 40. Karena 40 kongruen 19 modulo 21, maka diperoleh 4H sama dengan 4,19. Koset ini sama dengan 19H. Selanjutnya kita cari 5H. 5 kali 1 menghasilkan 5, 5 kali 10 menghasilkan 50. Karena 50 kongruen 8 modulo 21, maka diperoleh 5H sama dengan 5,8. Jadi koset kiri yang diperoleh adalah himpunan 5 dan 8, yang sama dengan 8H. Berikutnya kita cari 11H. 11 dikali 1 menghasilkan 11, dan 11 dikali 10 menghasilkan 110. Karena 110 modulo 21 sama dengan 5, maka diperoleh 11H sama dengan 5,11. Selanjutnya untuk 13H diperoleh 13 dikali 1 sama dengan 13, dan 13 dikali 10 sama dengan 130. Karena 130 kongruen 4 modulo 21, maka 13H sama dengan 4,13. Untuk 16H diperoleh 16 dikali 1 sama dengan 16, dan 16 dikali 10 sama dengan 160. Karena 160 kongruen 13 modulo 21, maka 16H sama dengan 13,16. Selanjutnya 17H.
17 dikali 1 sama dengan 17, dan 17 dikali 10 sama dengan 170. Karena 170 kongruen 2 modulo 21, maka diperoleh 17H sama dengan 2,17. Jadi, semua koset kiri dari H dalam U21 adalah 1,10, 2,20, 4,19, 5,8, 5,11, 4,13, 13,16, dan 2,17. Untuk yang selanjutnya, pembahasan soal nomor 2, andaikan suatu grup adalah G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z6, dan subgrup dari G adalah H sama dengan 0 dan 3. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Diketahui grup G dengan operasi penjumlahan adalah Z6, yaitu himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan H adalah subgrup yang beranggotakan 0 dan 3. Maka koset kiri dari G dengan operasi penjumlahan yaitu 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0 dan 3 sama dengan 0 dan 3. 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0 dan 3 sama dengan 1 dan 4. 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 0 dan 3 sama dengan 2 dan 5. 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0 dan 3 sama dengan 3 dan 0. 4 ditambah H sama dengan 4 ditambah 0 dan 3 sama dengan 4 dan 1. 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah 0 dan 3 sama dengan 5 dan 2. Karena grup yang digunakan adalah Z6 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka operasinya menggunakan penjumlahan modulo 6. Artinya, jika hasil penjumlahan sama dengan 6 atau lebih, maka kembali ke awal. Seperti 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditulis 0, 4 ditambah 3 sama dengan 7 ditulis 1, 5 ditambah 3 sama dengan 8 ditulis 2. Maka hal ini sama dengan 0 ditambah H sama dengan 3 ditambah H sama dengan 0 dan 3. 1 ditambah H sama dengan 4 ditambah H sama dengan 1 dan 4. 2 ditambah H sama dengan 5 ditambah H sama dengan 2 dan 5. Jadi, semua koset kiri dari H dalam G adalah H, 1 ditambah H, dan 2 ditambah H. Kemudian untuk mencari koset kanannya, yaitu H ditambah 0 sama dengan 0, dan 3 ditambah 0 sama dengan 0 dan 3. H ditambah 1 sama dengan 0 dan 3 ditambah 1 sama dengan 1 dan 4. H ditambah 2 sama dengan 0 dan 3 ditambah 2 sama dengan 2 dan 5. H ditambah 3 sama dengan 0 dan 3 ditambah 3 sama dengan 3 dan 0. H ditambah 4 sama dengan 0 dan 3 ditambah 4 sama dengan 4 dan 1. Selanjutnya, H ditambah 5 sama dengan 0 dan 3 ditambah 5 sama dengan 5 dan 2. Maka hal ini sama dengan H ditambah 0 sama dengan H ditambah 3 sama dengan 0 dan 3. H ditambah 1 sama dengan H ditambah 4 sama dengan 1 dan 4. Dan H ditambah 2 sama dengan H ditambah 5 sama dengan 2 dan 5. Jadi, semua koset kanan dari H dalam G adalah H, H ditambah 1, dan H ditambah 2. Karena grup G dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian atau komutatif, maka A ditambah H sama dengan H ditambah A. Sehingga 0 ditambah H sama dengan H ditambah 0 sama dengan 0 dan 3. 1 ditambah H sama dengan H ditambah 1 sama dengan 1 dan 4.
2 ditambah H sama dengan H ditambah 2 sama dengan 2 dan 5. Maka koset kiri sama dengan koset kanan, yaitu H 1 ditambah H dan 2 ditambah H. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 3. Diketahui bahwa H1 dan H2 merupakan subgrup dari G dengan orde H1 adalah M dan orde H2 adalah N, serta FPB dari M dan juga N adalah 1. Yang akan dibuktikan adalah bahwa irisan H1 dan H2 hanya memuat satu elemen, yaitu elemen identitas. Pertama, kita akan memisahkan K adalah irisan dari H1 dan juga H2, sehingga K sama dengan H1 irisan H2. Karena irisan dua subgrup juga merupakan subgrup, maka K merupakan subgrup dari H1 dan juga H2. Selanjutnya, berdasarkan teorema Lagrange, orde suatu subgrup harus membagi orde grupnya. Karena K merupakan subgrup dari H1, maka orde K membagi M. Selain itu, K juga merupakan subgrup dari H2, maka orde K juga membagi N. Dengan demikian, orde K merupakan pembagi bersama dari M dan juga N. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menentukan orde dan juga kesimpulannya. Diketahui bahwa FPB dari M dan N adalah 1, atau dapat dikatakan bahwa M dan N relatif prima. Oleh karena itu, satu-satunya pembagi bersama yang mungkin adalah 1. Akibatnya, diperoleh bahwa K sama dengan 1. Subgrup yang berorde 1 hanya memuat elemen identitas. Jadi, K sama dengan himpunan yang berisi elemen identitas. Karena K sama dengan H1 irisan H2, maka dapat disimpulkan bahwa H1 irisan H2 sama dengan elemen identitas. Dengan demikian, terbukti bahwa irisan H1 dan H2 memuat tepat satu elemen, yaitu elemen identitas. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 adalah misalkan H1 dan 5 adalah subgrup dari grup U8 dengan operasi perkalian modulo 8. Tentukan A banyaknya koset kiri dari H di U8, yang B adalah koset-koset kiri yang terbentuk. Oke, yang A, kita mencari banyaknya koset kiri dari H di U8. Pertama, kita menentukan dulu grup dari U8. Grup U8 ini adalah himpunan bilangan yang relatif prima dengan 8 pada operasi perkalian modulo 8. Dengan mengecek FPB dari A dan 8 sama dengan 1, di mana A-nya ini kurang dari 8, maka diperoleh U8-nya ini ada 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya, kita menentukan banyak koset kirinya. Pertama, kita cari ordernya dari U8 dan H dulu. Order dari U8 ini 4 dikarenakan memiliki 4 anggota, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan order dari H ini adalah 2 karena memiliki 2 anggota, yaitu 1 dan 5. Oleh karena itu, order H ini membagi habis order U8. Jadi 2 membagi habis 4 menghasilkan 2. Jadi banyak koset kiri dari H
di U8 adalah 2. Selanjutnya, kita mencari yang B, yaitu mencari koset-koset kiri yang terbentuk. Nah, koset kiri itu dapat dicari dengan mengalihkan anggota grup U8 dengan H, di mana grup U8 ini adalah 1, 3, 5, dan 7, dan H adalah 1 dan 5. Pertama, kita mencari 1H terlebih dahulu, yaitu 1 dikali H menjadi 1 kali 1, dan 1 kali 5, menghasilkan 1,5, di mana 1,5 ini merupakan anggota dari H. Selanjutnya, kita mencari 3H, yaitu 3 dikali H, menghasilkan 3 kali 1, dan 3 kali 5, menjadi 3,7. 3,7 ini merupakan 3 dikali H. Nah, karena semua elemen dari U8 sudah ada, maka kita tidak perlu mencari 5H dan 7H. Jadi, koset kiri yang terbentuk dari grup U8 itu adalah H dan 3H.